Kalau gitu kasus apa sih, Dok? Kondisi paling parah apa yang dokter pernah lihat selama otopsi? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Oke, setelah kemarin kita membahas mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan untuk jadi dokter spesialis forensik. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang satu kegiatan yang nggak bisa lepas dari praktek sehari-hari dokter spesialis forensik. Kegiatan yang selalu bikin penasaran kalian, yaitu otopsi. Nah, satu hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan otopsi itu, atau misalkan kalian mau ikut menyaksikan proses otopsi, yang harus dipersiapkan yang pasti mental. Kenapa? Karena nanti dalam proses itu kan kita kayak melakukan operasi terhadap jenazah yang mau kita periksa. Nah, di sini nanti kita akan melihat rongga dalam tubuh manusia seperti apa, organ-organnya seperti apa. Nah, bagi yang fobia darah atau merasa nggak kuat, ya lebih baik nggak usah ikut. Ditambah lagi, nggak semua korban itu datang ke kita dalam keadaan yang masih baik. Contohnya, korban yang sudah membusuk, itu kan ya kadang dari tampilannya, juga dari baunya, itu nggak semua orang kuat untuk ngelihat. Apalagi misalkan kita melakukan otopsi, nanti kan mau nggak mau kita akan membuka rongga badannya. Nah, nanti gas pembusukan yang ada di dalam tubuhnya orang itu pasti akan keluar. Dan benar-benar nanti di ruang otopsi itu gasnya akan terasa pekat banget baunya. Nah, jadi misalkan ngerasa nggak kuat, ya nggak apa-apa, lebih baik nggak usah ikut. Misalkan teman-teman yang mau jadi dokter spesialis forensik dan mungkin penasaran ya, gimana sih kok dokter bisa kuat? Yang pertama kali saya tanamkan dalam diri saya, itu bahwa yang saya hadapin ini meskipun sudah tidak bernyawa, itu tetaplah pasien. Jadi saya menganggap misalkan saya harus menangani pasien misalkan dengan luka diabetes yang sudah membusuk atau dengan tumor dengan luka yang tidak terawat. Itu kan ya kadang-kadang lukanya sudah membusuk, sudah keluar cairan, bahkan sudah ada belatungnya. Ya itu tetap saya harus hadapi. Itu sudah jadi kewajiban saya karena saya sudah berada di bawah sumpah. Ya, itulah yang membuat saya merasa kuat dalam menghadapi jenazah seperti apapun keadaannya. Nah, mungkin pada penasaran ya, kalau gitu kasus apa sih, Dok? Kondisi paling parah apa yang dokter pernah lihat selama otopsi? Nah, itu nanti akan saya bahas di episode berikutnya. Nah, sebelum kita memulai otopsi, tentu saja kita harus kenalan dulu nih sama alat-alatnya. Kalau kalian browsing di internet mengenai alat-alat otopsi, pasti kalian akan dapat gambar-gambar alat-alat yang kayak serem banget nih. Kayak alat penyiksaan, ada pisau yang besar, ada kayak gergaji yang bergerigi. Nah, itu gunanya apa aja sih? Yuk, sini kita kenalan satu-satu. Yang pertama kali harus ada, itu sudah pasti pisau bedah. Ya, ini udah sering kalian lihat ya di serial-serial TV yang ada adegan dokter bedahnya. Itu kan sering lihat ada satu pisau, bentuknya sih kayaknya sih kecil gitu, nggak terlalu gede. Terus juga kayak pulpen lah si dokter ini megang. Tapi jangan salah, pisau bedah ini walaupun dia kecil dan ringan, tapi tajamnya ini luar biasa. Dan ini biasa saya pakai misalkan untuk memotong jaringan yang tipis atau untuk membebaskan organ dari penggantung organ di dalam rongga. Nah, mungkin pada penasaran ya, kenapa sih misalkan di tubuh manusia itu, misalkan kita jalan ke sana, ke sini, atau misalkan kalian lagi joget TikTok gitu ya, organ dalam kita tuh kok nggak geser ke sana ke sini? Ya, karena organ dalam kita itu ada yang namanya jaringan penggantung, yang gimana membuat organ kita tuh melekat di dinding rongga. Misalkan paru-paru itu akan melekat di dinding dada, terus juga hati, terus usus itu akan melekat di dinding perut. Ya, jadi itu nggak akan berubah posisi. Nah, saat saya melakukan otopsi untuk mengeluarkan organ ini,
saya kan harus membebaskan organ ini dari jaringan penggantungnya. Nah, jadi pelan-pelan saya menggunakan skapel itu untuk supaya si organ ini nggak rusak ya. Jadi harus pelan-pelan, kita menggunakan pisau yang kecil, ringan, dan tajam luar biasa. Nah, ini ketajamannya si skapel ini itu setajam apa sih? Ya boleh ya kalian adu sama tajamnya omongan netizen dalam merujak orang yang lagi blunder di media sosial ya. Coba boleh diadu tajaman mana. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu misalkan saya mau melakukan irisan yang tipis-tipis, misalkan saya mau membebaskan satu kulit dari jaringan di bawahnya. Itu kan supaya tangan saya nggak kena si scalpelnya ini, itu saya pakai bantuan pinset yang ada giginya, ya. Saya cepit, terus nanti pelan-pelan saya bebaskan dari tekanan di bawahnya. Nah, badan manusia itu sebenarnya sih sudah dirancang sedemikian rupa ya sama penciptanya. Jadi organ-organ tubuh yang vital kayak paru-paru, terus kayak otak, kayak jantung, itu pasti akan dilindungi dengan satu kayak semacam dinding ya yang terbuat dari tulang. Misalkan kalau di kepala itu ada tulang tengkorak, terus kalau pada di dada ada tulang iga. Nah, pada saat otopsi ini itu misalkan di tulang iga ini harus bisa kita bebaskan dulu biar saya nanti bisa meriksa paru-paru, jantungnya. Nah, kalau dalam memotong tulang iga ini biasanya saya pakai yang namanya gunting iga. Nah, gunting iga ini bentuknya tuh kayak gunting biasa tapi ujungnya agak kecil dan agak melengkung. Nah, ini alat yang juga kecil-kecil cabai rawit ya. Karena biarpun dia kecil tapi dia bisa memotong tulang iga dengan sekali kita tekan aja tuh tulang iga sudah pasti terpotong. Nah, mungkin kayak penasaran ya, emang pakai pisau aja nggak bisa? Ya bisa, asalkan kita tahu posisi anatominya gitu. Jadi kita tahu nih, mana bagian dari tulang iga itu ada satu bagian yang relatif lebih lunak dibandingkan yang lain. Nah, kita taruh di bagian situ itu kita bisa potong menggunakan pisau biasa ya. Jadi misalkan kalian tahu nih ada orang yang mau membuktikan nih keseriusan cintanya atau sayangnya ke kalian. Terus ngomong, misalkan nggak percaya, ambil aja pisau, belah aja dadaku. Coba kalian tanya balik, oke, kalau pakai gunting iga berani nggak? Nah, dalam membuka rongga kepala, itu kita perlu alat lain, ya, yaitu namanya gergaji tulang atau bone saw. Nah, gergaji tulang ini ada dua jenis, ada yang manual, ada juga elektrik. Kalau saya sih senang yang elektrik ini karena relatif lebih mudah dan lebih tidak memakan tenaga. Nah, kalau yang elektrik ini, itu dia bentuknya seperti gerinda. Ya, kalau kalian tahu yang buat motong bagel itu ya. Tapi di sini dia ada keistimewaannya. Ya, seperti kita tahu kan di rongga kepala, itu kan di bawahnya ada otak. Nah, sebisa mungkin kita kan nggak mau jaringan otak ini sampai rusak. Nah, keistimewaannya alat ini misalkan kita pakai buat memotong tulang tengkorak, itu begitu dia menekan jaringan lunak di bawahnya, begitu dia kena jaringan lunak, dia akan berhenti. Nah, itu keistimewaan dari bone saw ini. Nah, sekalinya kita bikin garis ya untuk membuka tulang tengkorak, mengelilingi rongga kepala, itu nggak lantas tiba-tiba tuh tulang tengkoraknya bisa kita copot begitu aja. Ini salah satu keistimewaan dari rancangan tubuh manusia oleh penciptanya ya. Karena yang namanya tulang tengkorak atau batok kepala itu kan akan terikat pada selaput keras otak, jadi nggak gampang dicopot. Nah, untuk supaya kita bisa buka rongga tengkorak ini, kita perlu alat lain namanya T-chisel, ya, yang bentuknya seperti huruf T. Kita masukkan, kita selipkan alatnya ini di tengah-tengah potongannya yang kita sudah bikin tadi, lalu kita tinggal buka. Kita tinggal bukanya itu dengan cara kita putar, ya. Begitu kita dengar suara berderi, nah berarti tandanya tulang tengkorak batok kepala itu sudah terlepas dari keseluruhan tulang tengkorak.
Nah, next kita juga perlu gunting. Nah, gunting ini kebanyakan saya gunakan untuk membuka organ yang ada rongganya. Misalkan saya mau mengecek isi lambung, atau isinya usus, atau saya mau menelusuri tenggorokan, kerongkongan. Nah, gunting itu juga sekali saya pakai, misalkan saya mau mengambil sebagian kecil jaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Misalkan saya mau mengecek bagaimana sih bentuk jaringan ini di bawah mikroskop, terus atau misalkan ada nggak nih racun di dalam jaringan ini. Nah, untuk memeriksa organ demi organ, kita kan mesti tahu nih ukurannya normal atau tidak, beratnya normal atau tidak. Di sini kita juga perlu meteran sama timbangan, ya. Jadi kita bisa tahu nih ukuran organnya ini tuh normal atau enggak, misalkan bertambah berat atau misalkan bertambah ringan, itu kira-kira kenapa? Contohnya misalkan jaringan hati ya, misalkan orang yang terlalu banyak mengonsumsi racun tanpa dia sadar, seringnya sih alkohol ya, itu pertama-tama kan hati itu akan membengkak. Ya, jaringan hati akan membengkak karena kerjanya kan berat nih, terus jaringan hatinya tuh merasa, "Waduh nih kebanyakan racun nih, mesti lebih banyak jaringan lagi, kita harus memperbesar diri nih." Nah, lama-lama hatinya itu bisa membesar bisa sampai 2 kali lipat ukuran hati normal. Nah, begitu sudah terus-terusan dikasih racun terus kan lama-lama dia nyerah nih. Terus dia mengibarkan bendera putih, "Udahlah, aku udah nggak kuat lagi nih sama racun ini." Dan akhirnya lama-lama jaringan hatinya kan menyusut. Ya, contohnya di situ ya, keadaan organ yang setelah nggak normal lagi, itu ada titik di mana dia akan bengkak, tapi juga ada titik di mana dia akan menyusut. Jadi itu pentingnya kita mengukur ukuran organnya, terus juga kita ukur beratnya, tuh supaya kita tahu ini normal atau enggak. Nah, ini juga pentingnya ilmu anatomi ya. Kita tahu nih, kira-kira ukuran normal sama berat normal organ-organ pada anak-anak, pada orang dewasa itu berapa? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Jadi tadi itu kurang lebih beberapa alat-alat yang biasa kita gunakan saat kita melakukan otopsi. Kalau misalkan di antara kalian nih, tiba-tiba ada yang terinspirasi atau kepikiran, wah berarti saya udah tahu alat-alat ini, berarti alat-alat ini bisa saya gunakan untuk menutupi tindak kejahatan dong. Pikir-pikir lagi. Karena usaha untuk menutupi satu tindak kejahatan itu pasti hanya akan menimbulkan bukti-bukti baru. Boleh percaya, boleh enggak. Dan kedua, saya dan tim forensik aja itu membutuhkan waktu tuh minimal 3-4 jam untuk melakukan otopsi secara keseluruhan. Seperti apa sih prosesnya? Nah, nanti kita bahas di episode berikutnya ya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.